hasil pengajian kita ini kepada guru kita Kiai Haji Dr. Andes Husni Abdul Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Musholla Tanzilul Huda, para asatidz, para hujaj, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang juga saya hormati, saya muliakan. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada para beliau serta seluruh jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Mengawali kajian kita setelah bersama kita membaca sholawat, marilah kita membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian kita pada pagi ini besar manfaatnya untuk bekal kehidupan kita, bermanfaat bagi peningkatan kualitas iman dan amal kita, bermanfaat pula bagi keluarga kita, keturunan kita dan juga masyarakat kita. Kita doakan mereka yang telah banyak dan besar jasanya terhadap musholla ini, baik mereka yang telah berwakaf, beramal jariah maupun memakmurkannya. Begitu juga orang-orang yang telah banyak dan besar jasanya di dalam kehidupan kita, kedua orang tua kita, anggota keluarga kita dan kerabat-kerabat kita. Mereka yang telah meninggal dunia senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam barzah mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang lainnya yang masih hidup bersama kita yang turut mendoakannya, Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga perjalanan kehidupan kita senantiasa berada di dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Sayyidul Istighfar dan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini melanjutkan kajian dalam surah Hud, surat yang ke-11. Surat yang ke-11 ada di juz ke-12. Ya.
Surah Hud ayat 15. Dimulai surah Hud ayat 15. Surah Hud adalah surat yang ke-11, ada di juz 12. Jadi ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya, dari situ. Ya. Dari ayat 15. Surah Hud surat ke-11 ada di juz 12, ayatnya ayat 15. Udah ya, udah ketemu? Ya. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu syahidun min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbik. Walakinna aktsaran
الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat di dalam limpahan karunia iman Islam, sehingga kembali bersama kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, melaksanakan agenda rutin setiap Ahad subuh, menghidupkan majelis zikir, majelis ilmu. Semoga aktivitas kita pada pagi ini akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-15 yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki tujuan hidupnya, menghendaki kehidupan dunia beserta kemewahannya. Jadi cita dalam kehidupannya, dipentingkan itu saja. Jadi dia hanya mencari dunia dan kemewahannya. Dia nggak ingat akan akhirat. Dia nggak ingat akan kehidupan sesudah kematian. Mereka menganggap hidup ini sebatas dunia. Kalau sudah mati, ya sudah, dikubur, selesai. Jasadnya jadi tanah, karena asalnya dari tanah. Selesai, sudah. Maka bagi orang yang kehidupannya hanya mencari dunia saja, apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka disempurnakan ya balasannya itu dari perbuatannya mengejar dunia tadi, dikasih oleh Allah. Jadi kalau emang dia sungguh-sungguh ngejar dunia, ya dapat dia. Meskipun kadang-kadang diambil dari jalan yang haram, dapat dia. Dengan cara menipu, membohongi orang, korupsi, emang tujuan nyari dunia semata, ya dapat dia. Allah penuhi apa yang dia mau, silakan kejar itu dunia. Sehingga terkadang dengan tersebab itu manusia menjadi sombong. Bisa nggak? Bisa. Bukan hanya dunia, nyari harta, nyari kedudukan, nyari gengsi. Pokoknya ingin dihormati. Kalau kaya, katanya kalau miskin dihina. Dia merasa kalau hidup kaya raya, mewah, megah, itu dianggap itu satu kemuliaan dari Allah. Maka mereka yang hanya mengejar dunia semata beserta kemewahannya akan dipenuhi itu. Cita-citanya itu ngejar dunia, dapat dia. Wahum fiha la yubkhasun, nggak akan dikurangi sedikit pun. Dia mau cari banyak, dapat banyak. Dia mau bermegah-megah, silakan. Makanya orang yang semata mengejar dunia ini, di dalam surah At-Takatsur itu di awal surat, dia sudah diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut, kamu tuh telah dilalaikan, berlalai, kamu telah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? At-takatsur, karena berbangga-bangga dia. Bangga dengan harta, bangga dengan anak, bangga dengan kesuksesan. Saking bangganya bikin dia lalai. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia dikejar sepanjang hari, 24 jam gak istirahat. Tapi dia tidak pernah menundukkan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan dia berbangga-bangganya itu baru selesai kalau
dia udah masuk kubur, nggak bisa lagi bangga udah. Bener gak? Udah masuk kubur bisa bangga nggak? Ya nggak bisa, banggain udah mati orangnya. Tapi ketika hidup mengajar dunia, wah hebat, saya paling sukses. Semua saya ngatur. Hukum ini gua yang kendaliin. Siapa yang bisa penjarain gua? Oh, begitu. Dalam ngejar dunia seperti itu. Pokoknya siapa saja menghalangi kan sejegal. Akan macam-macam sudah. Ya. Tapi apa kata Allah lanjutan ayat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Maka kelak mereka yang mengejar dunia semata itu, mereka tidak akan mendapat apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Jadi kemewahan dunia yang dikejar itu justru menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Harta, kalau salah menggunakannya, salah cara memperolehnya, itu bisa bikin merugikan si pencari harta itu sendiri. Maka itu pernah saya sampaikan di majelis ini, sebelum kaki kita itu bergerak nanti pada hari kiamat, sebelum diperintah meniti Shiratal Mustaqim, jalan yang membentang di atas neraka jahanam itu, maka manusia itu ditanya dulu tentang 4 hal dari diri kita ini. Rasulullah menceritakan ini supaya kita jawab dari sekarang, sebab kalau jawabnya nanti telat. Yang pertama ditanya itu umur. Untuk apa umur itu dihabiskan? Umur lama-lama habis sama nambah? Habis. Kalau dijatah 60, sekarang sudah 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kapan kira-kira? Nggak besok. Benar nggak? Berkurang. Yang kedua ditanya wa'an ilmihi fima amila bihi. Ilmu yang dikasih oleh Allah. Untuk apa ilmu itu diamalkan? Apakah untuk mencurangi orang, membohongi orang, pinter ilmu dagang, terus nipu sana sini, pinter dalam ilmu politik, jegal sana jegal sini bagi lawannya, bisa nggak begitu? Bisa. Ditanya itu. Dan urusan harta yang ketiga, harta pertanyaannya 2, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mengusahakan harta itu? Dari mana dapatnya? Sumbernya dari mana? Dan setelah harta itu ada di tangan, untuk apa harta itu dibelanjakan? Apakah untuk sebaik-baik belanja di jalan Allah, atau sebaliknya untuk menyesatkan manusia? Bisa nggak? Bisa. Orang kaya yang mewah megah tadi itu, yang hanya ngejar dunia, bisa menggunakan hartanya untuk menyesatkan orang. Bisa nggak? Bisa. Untuk membujuk-bujuk orang supaya terpilih, dikasih dia 500.000 seorang, tapi nanti menderita 5 tahun. Bisa begitu gak? Bisa. Hati-hati. Sekarang ini udah tahun politik. Tidak ada yang dia dapat nanti di akhirat kecuali api neraka, kata Allah. Wahabito ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Semua apa yang diusahakan di dunia itu sia-sia. Ada lagi. Bahkan semua apa hasil karyanya semua dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia korupsi, tapi banyak sedekah. Untuk menutup korupsinya. Korupsi 1 triliun. Sedekah nyantunin yatim 100 juta. Sisanya berapa itu? Dari 1 triliun. 1 triliun kan 1000 miliar. Iya nggak? Iya. Ya Allah, segitu dah sisanya. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Kalau itu uang seluruh rakyat Indonesia yang 270 juta itu. Harta itu akan menjerumuskan dia. Pangkal sebabnya hanya satu, mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Kan ayat sebelumnya dijelaskan itu. Mereka anggap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hanya ngada-ngada. Cerita akhirat itu cuma dongeng.
Kalau memang betul ada kehidupan setelah kematian, mana orang tua saya yang udah mati lama banget, ratus puluhan tahun, kok nggak hidup-hidup sampai sekarang? Jadi dianggap ngada-ngada. Kalau ada dijelaskan tentang alam barzah, tentang hari akhirat, itu mah tukang ramal, sok tahu. Jadi kalau ada ulama, para da'i menyampaikan kehidupan akhirat sesudah kematian, itu dianggap sok tahu. Katanya di alam barzah ada siksa kubur. Emang dia udah ngalamin? Iya belum. Benar gak? Tapi apakah ada azab kubur itu? Ada, pasti. Itu berita dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Rasulullah setiap di akhir tahiyat sholatnya, kan minta itu 4 perlindungan. Ya, kalau bisa dihafal ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahanam dan dari siksa kubur. Siksa kubur ada berarti. Percaya aja Pak ya, jangan pengen buktiin. Benar gak? Kalau ada berita tentang azab, siksa akhirat, cukup percaya saja. Jangan buktiin. Tapi kalau diberitakan ada nikmat kubur, sehingga alam barzahnya seperti raudhah min riyadil jannah, taman surga, buktiin dengan iman dan amal saleh. Maka itu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Orang-orang yang tadinya tidak percaya hari akhirat, berarti di kafir. Tidak percaya dengan berita yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, berarti kafir dia. Ingkar dia kepada Allah. Padahal dulu waktu awal sekali di alam ruh, manusia dikumpulkan oleh Allah ruhnya, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Para roh itu semua menjawab, bala, qalu bala, syahidna. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Tapi begitu roh itu ditumpangkan ke jasad di dunia ini, mereka banyak yang ingkar. Tidak mau lagi menuhankan Allah yang esa, tapi mereka bikin mengada-ngadakan Tuhan selain Allah, na'udzubillah. Itu. Nah, mereka yang ingkar kepada alam barzah, ingkar kepada hari kiamat, tidak percaya, ayat 100 dijelaskan tuh, mereka yang kafir mati. Ketika dia sudah mati, kubur, kan diperlihatkan tuh tempatnya. Maka apa katanya? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, pulangin. Balikin lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya melakukan kebaikan-kebaikan yang dulu sebelumnya saya nggak pernah kerjain. Bahkan saya sangat jahat kepada orang. Nanti saya mau ganti, saya mau robah, saya mau hijrah. Jadi orang baik-baik. Ngomongnya udah mati. Udah di alam barzah. Maka langsung dapat jawaban dari Allah. Kalla, nggak bisa, belum waktunya. Dan kalau bangkit nanti alam juga udah beda, pulang ke dunia nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapan kamu, kalau saya dikembalikan hidup ke dunia, saya akan jadi orang baik-baik, melaksanakan kebaikan, itu cuma ngomong doang. Lihat, kalau dia bilang itu biasa orang kalau maling ketangkep, ampun, saya nggak ulangin. Lengah lagi, nyolong lagi nggak? Ya begitu, sama. Koruptor juga begitu, korupsi. Masih aman. Udah triliunan ketangkep. Wow, saya tobat, nggak mau ini lagi. Begitu, udah ketahuan tersangka korupsi. Udah kelar hukumannya cuma 3 tahun. Diangkat jadi pejabat. Ya korupsi lagi. Bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa? Hidupnya ngejar dunia masalahnya. Terus kata Allah lanjutannya tadi,
wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nggak bisa kamu pulang ke dunia, tinggalmu sekarang di alam barzah nanti sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Dan di alam barzah itulah mereka akan merasakan apa dari buah perbuatannya. Hati-hati. Boleh nggak nyari dunia? Ya boleh, orang kita hidup di dunia. Tapi Allah udah ingatkan nih, ngomongnya gampang, prakteknya susah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu itu untuk kehidupan akhirat. Tapi dunianya juga jangan lupain, sedikit aja ambil. Yang perlu, yang halal, yang boleh, yang berkah itu yang diambil. Kalau sampai korup segala macam itu berarti dia hanya mengejar dunia dan kemewahannya. Maka nanti di akhirat mereka nggak dapat apa-apa dari usaha dunianya itu, bahkan semua hartanya itu justru akan menyusahkan dia di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Dalam surah Al-Humazah juga yang dijelaskan tuh. Ya, orang-orang yang suka mengumpat, mencela itu. Ya, kalau ada orang susah hidupnya, lu malas usaha, nih kayak gua dong, semua usaha gua lakuin, sikut sana, sikut sini, cambuk mana, gebuk sana, gebuk sini, masya Allah, sehingga jadi kaya dia, dan dihitung-hitung hartanya itu. Ya, dihitung-hitung harta, dia anggap hartanya bikin kekal. Padahal sebanyak apapun hartanya, kalau mati ya mati aja. Bener gak? Saking kayanya, dokternya banyak. Dokter pilek lain, dokter mata lain, dokter gatal-gatal lain, dokter apa lagi? Wah, lengkap, ada 40 dokternya. Begitu sakit dikit telepon, jaga, giliran mati aja. Benar gak? Lagi lari pagi dikawal banyak, dia ketabrak, ini mati juga. Bisa gak kejadian gitu? Bisa, biar dia disembunyi juga tetap mati. Nah, lanjutan ayat mengingatkan, afaman kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum min. Apakah ya orang yang telah mendapat keterangan yang nyata dari Tuhannya bahwa dia adalah seorang rasul, bahwa dia adalah telah mendapat bukti-bukti yang terang dari Allah Subhanahu wa taala, memberitakan tentang kehidupan akhirat, memberitakan tentang kehidupan setelah kebangkitan, dan yang dibacakan itu, yang disampaikan itu keterangan-keterangan nyata yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan keterangan yang disampaikan itu juga disaksikan oleh Nabi kita sendiri karena dia yang menerima, dan malaikat Jibril juga menjadi saksi karena malaikat Jibril yang menyampaikannya. Bahkan bukan hanya dalam Al-Quran saja, maksudnya Al-Quran ya, dan bukan hanya Al-Quran saja yang menjadi bukti itu kebenaran dari Allah, bahkan sebelumnya sudah ada kitab Musa, Nabi Musa, kitab Taurat, ya, yang menjadi pimpinan dan petunjuk, menjadi petunjuk, pimpinan, memimpin manusia ke jalan Allah di zaman Musa dulu, dan juga menjadi rahmat, menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membawa bukti yang nyata dari Allah, menjadi saksi malaikat yang menyampaikan, malaikat Jibril, dan Al-Quran yang disampaikan, firman-firman Allah itu, Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang diberitakan Quran itu juga sama beritanya yang disampaikan kepada oleh Nabi Musa, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian, bahwa akan ada utusan-utusan Allah sesudah Nabi Musa, dan utusan terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang yakin dengan ini semua, ulaika yu'minuna bih, maka mereka itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus orang beriman. Maka itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan begini maknanya, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat manusia ini, baik dia Yahudi
atau Nasrani atau lainnya yang mendengar tentang aku, kata Nabi, tentang Nabi diutus sebagai Rasul, dan dia tidak percaya kepadaku, maka nerakalah tempatnya. Berarti syarat untuk meraih surga harus beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita ucapkan di zikir kita di penghujung surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul, maksud Nabi kita Muhammad SAW, dengan apa yang diturunkan kepadanya, dan juga orang-orang yang beriman juga percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Mereka itu semua beriman kepada Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, pada Taurat, Zabur, dan juga Injil. Percaya itu diturunkan oleh Allah kepada nabinya pada masa itu. Dan juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad beriman kepada semua Rasul. Jadi kita ini beriman kepada Nabi Muhammad, nggak beriman kepada Nabi Isa, kafir kita. Tapi kan Nabi Isa Nabi Kristen, bukan. Nabi Isa seorang Muslim. Karena pengikutnya kaum Hawariyun itu minta agar disaksikan, ya, bahwa washhad bi anna muslimun, saksikan ya Allah kami ini orang-orang berserah diri kepada Allah, Muslim. Jadi Nabi Isa seorang Muslim. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi seorang Muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan au Nasraniya walakin Hanifah Muslimah wa makana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi orang yang imannya lurus dan bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Bahkan sering kita baca di iftitah itu ucapan Nabi Ibrahim juga itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Kalau kita mah wa ana minal muslimin, kita kan bukan yang pertama beriman. Jadi wa ana minal muslimin, saya ini termasuk orang-orang muslim. Kemudian saya orang pertama beriman. Begitu. Jadi Nabi nggak ada yang kafir, nggak ada yang Yahudi atau Nasrani, semua Nabi seorang Muslim. Maka itulah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka para Rasul itu udah tahu, diberitakan oleh Allah dalam kitab sucinya itu. Bahkan di dalam Injil dijelaskan bahwa Nabi Muhammad akan diutus dengan nama Ahmad. Ahmad itu Muhammad maksudnya. Maka percaya orang-orang Nasrani yang jujur pasti dengar Nabi Muhammad dia beriman. Maka itu mereka termasuk beriman. Lanjutan ayat. Jadi keterangan-keterangan nyata dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu keterangan yang nyata semua. Nggak sama dengan orang yang tidak percaya, yang kafir itu nggak sama. Karena mereka itu orang-orang beriman. Dan wa may yakfur bihi minal ahzab, dan barang siapa yang kafir ingkar dengannya, maksud dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran, dia kafir, ingkar dia, dan termasuk ahzab kelompok-kelompoknya. Kan orang kafir nggak sendirian, banyak teman-temannya, banyak gak? Banyak. Bahkan kalau sedunia ini barangkali kalau di Indonesia banyak orang kafir dari orang beriman yang kepada Nabi Muhammad. Benar gak? Di Indonesia banyak kan, tapi di Eropa, di benua yang lain. Maka itu Nabi mengatakan di dalam sabdanya itu, tidak seorang pun dari umat ini, maksud umat manusia, sebab Nabi diutus untuk seluruh umat manusia, yang dengar tentang aku, tentang Nabi Muhammad maksudnya dengan Al-Quran, kemudian dia tidak beriman kepadaku, maka nerakalah tempatnya. Wah sombong benar, itu kan kata orang yang gak percaya.
Dan itu berita benar dari Allah. Allah mutlak, nggak bisa kita tolak beritanya. Ya, maka itu barang siapa, baik dia sendirian atau berkelompok, ya, kongsi dia menjadi kafir, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah, fannaru mau'iduh, maka nerakalah ancamannya, dijanjikan neraka. Fala taku fi miryatim min, maka janganlah kamu ragu tentang kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Innahul haqqu mir rabbik, Al-Quran itu benar-benar datang dari Tuhanmu, jangan kamu ragu. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 itu jelaskan oleh Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan ya Muhammad, al haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau percaya silakan percaya, yang mau kafir silakan kafir. Allah kasih kebebasan mau milih yang mana. Cuman inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yughatsu bima'in kal muhli yasil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Buat orang-orang yang zalim, yang ingkar, berarti tidak percaya, yang memilih kekafiran, maka kami sediakan api neraka, kata Allah, yang panasnya nanti akan mengepung mereka di api neraka itu. Dan seandainya mereka minta minum, akan disediakan dari minum cairan yang mendidih. Dan itulah seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqah, dan neraka itu seburuk-buruk tempat istirahat. Jadi kalau kita lari pagi capek-capek, istirahatnya jangan di api. Dari rumah kebakaran masuk istirahat. Istirahat maunya di mana? Taman, banyak pohon-pohonnya, benar nggak ya? Apalagi banyak orang cakep-cakep di situ. Wah, tambah betah dia di taman. Kalau di api nggak bisa. Walakin aktsaron nasi la yu'minun. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad, tetapi kata Allah kebanyakan manusia nggak percaya. Banyak manusia yang nggak percaya, banyak nggak? Bahkan terkadang dari kalangan orang mengaku dirinya Islam sendiri, dia menyembunyikan kekafirannya, menampakkan seolah-olah beriman. Munafik dia. Munafik itu masuk golongan kafir. Bahkan diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu di dasar api neraka, di keraknya. Karena lebih hebat dia, karena lebih berbahaya orang munafik daripada kafir yang jelas kelihatan, ketahuan. Orang munafik nggak ketahuan. Di antara kita ini kan kita nggak tahu yang betul beriman dan yang munafik, kita nggak tahu. Karena munafik itu banyak istilah-istilahnya. Musang berbulu ayam, musang berbulu ayam, masukin ke kandang ayam, kita kirain ayam, nggak taunya musang. Serigala berbulu domba, kemana angin bertiup ke situ tondongnya, mana yang nguntungin dia di situ. Kan ada tuh yang bilang begini, pokoknya kita nggak perlu suara umat Islam. Wah, ada yang ngomong gitu di pamflet tuh, kami nggak perlu suara umat Islam. Gila, dekat-dekat ini, wah, pada datengin ulama. Begini enggak? Ah, itulah manusia, kebanyakan yang nggak percaya pada Quran. Ya, segitu dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaat, Pak ya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ini dijelaskan oleh Allah dua akibat dari sikap kita. Kalau sikap kita kejar dunia semata, lupa akhirat, nah itulah rugi kita. Meskipun kita kaya, megah, segala macam, harta tidak bisa menolong. Meskipun harta kita sebanyak apapun, tidak akan bisa menolong kita di akhirat. Karena yang menolong kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah iman Islam yang telah Allah tanamkan ke dalam jiwa kita. Jagalah istiqomah. Ya, hidup mati dalam Islam. Di zikir tahlil kan sering kita baca tuh. Sering kita baca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kalimatu haq, alaiha nahya, wa alaiha namut, wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Benar gak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah al-haq yang Allah ajarkan, kalimat yang benar itu.
Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita mati, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita bangkit pada hari kiamat, insyaallah minal aminin, insyaallah akan termasuk orang yang aman dan selamat. Nabi sendiri juga menyabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya bisa mengucapkan la ilaha illallah waktu sakaratnya, matinya, dakhalal jannah, masuk surga. Pasti itu, pasti. Cuman yang jadi persoalan cumannya doang nih ya, langsung atau mampir dulu gitu doang udah. Kalau langsung, bablas dia terus. Nah, kalau pakai mampir dulu, nyebur dulu dia. Nah, nyebur dulu berapa lama? Tergantung dosanya diampuni sampai berapa lama. Kalau misalnya cuma sehari, ya sehari. Cuman sehari di akhirat dijelaskan oleh Al-Quran itu setara dengan 1000 tahun bumi. Lama nggak? Itu sehari di akhirat. Di dunia udah 1000 tahun. Berarti kita hidup kalau gitu lama apa enggak? Enggak lama, umur kita 100 tahun aja, ya paling cuma 2 jam. Nah sekarang aja nggak terasa, 2 jam 6. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Jemaah rahimakumullah ya. Sekali lagi, kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang saya jabarkan tadi ada kekeliruan, mohon koreksi dan perbaikannya. Kalau ada sedikit sindiran-sindiran buat kita itu, yaitu untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa dunia memang perlu kita cari, tapi jangan kemaruk, itu aja. Carilah yang halal, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keberkahan hanya ada di dalam yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari halal adalah haram, yang diharamkan adalah tidak ada keberkahan di dalamnya, yang adalah laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam iman Islam, dan Allah pun memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan dunia ini dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita dari harta benda kita dan lain sebagainya, ini mudah-mudahan adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mencari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima, nas'aluka qalban khashi'a, nas'aluka yaqinan shadiqa, nas'aluka dinan qayyima, nas'aluka ilman nafi'a, nas'aluka amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil khair wa khtim lana bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Kiai kita, Kiai Haji Dr. Ustaz Abdul Rahman. Semoga ilmu yang disampaikan kepada kita dapat bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempertebal iman kita. Sebagai pengetahuan bahwa nanti malam kita juga masih ada pengajian yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul Hakim.